Shalom saudara, puji Tuhan kita dikasih kesempatan lagi untuk beribadah bersama-sama. Mari kita memulai ibadah dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu sepanjang seminggu ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang melimpah dalam setiap hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Kau yang memimpin ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu, urapi setiap kami Tuhan Yesus. Biar setiap kami bisa merasakan kebaikan-Mu, biar setiap kami bisa merasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terpujian di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang selalu mengubahku,
kasih untuk semuanya ini, dan di mana kami telah memberikan kesempatan beribadah pada pagi hari ini, dan kesempatan yang indah, yang luar biasa. Kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mengangkat firman-Mu. Biar Engkau Tuhan oleh Roh Kudus-Mu Tuhan berbicara, biar Roh Kudus-Mu yang menerangi dan Tuhan memimpin kami, supaya firman yang kami terima Tuhan bisa merubah hidup kami, merubah karakter kami, dan membawa iman kami makin naik. Kau berkati hamba-Mu yang akan memberkati kami melalui firman-Mu. Bila apa yang Tuhan keluar dari lidah bibir hamba-Mu semua merupakan isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Bila Engkau yang beracara untuk selanjutnya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, dan firman yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Ferry Vilani. Waktu dan mimbar saya serahkan. Shalom, damai sejahtera saya ucapkan bagi seluruh jemaat GSJPDI Anugerah yang ada di Surabaya. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara terkasih? Saya berdoa supaya kita semua dalam keadaan yang baik dan penuh dengan sukacita. Dan hari ini saya Pendeta Ferry Vilani dari Jakarta rindu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya beri judul khotbah hari ini adalah Bertolak ke Seberang. Bertolak ke seberang. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41, Bapak Ibu. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Judul perikopnya ialah Angin Ribut Diredakan. Ayat yang ke-35 berkata demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, Marilah kita bertolak ke seberang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan adalah Tuhan yang aktif, Tuhan yang dinamis, dan Tuhan yang progresif. Allah kita bukanlah Allah yang statis dan Allah yang pasif. Dia nggak mau kita anak-anaknya hidup tuh gitu-gitu aja. Tuhan nggak mau kita anak-anaknya hidup tuh dalam stagnasi, hidup dalam kehidupan yang tersumbat sehingga kita nggak berkembang, bertumbuh, dan mengalami kemajuan. Tuhan adalah Tuhan yang rindu untuk membawa hidup kita bertolak ke seberang. Siapapun kita, Bapak Ibu, apapun profesi kita, saya percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang rindu untuk membawa perubahan, yang membawa kemajuan dalam kehidupan kita. Ini digambarkan dengan istilah bertolak ke seberang. Tuhan ingin pernikahan kita bertolak ke seberang, menjadi lebih maju lagi, menjadi lebih baik lagi. Tuhan mau pekerjaan kita, karir kita bertolak ke seberang. Tuhan mau anak-anak kita bertolak ke seberang. Tuhan mau pelayanan kita bertolak ke seberang. Nah, karena itu saya percaya bahwa kita harus menangkap hal ini, Bapak Ibu, bahwa kita harus mau bergerak bersama Tuhan yang dinamis, Tuhan yang aktif, dan Tuhan yang progresif. Karena itu hari-hari ini di tengah pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir, pastikan kita mengarahkan hidup kita untuk bertolak ke seberang. Dalam doa-doa kita, mari tanya sama Tuhan, Tuhan kau mau apa dalam kehidupanku, dan kita arahkan kehidupan kita untuk bertolak ke seberang. Nah, di ayat berikutnya, ayat yang ke-36 dikatakan, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Bapak Ibu Saudara kasih, di ayat yang ke-36 dikatakan mereka meninggalkan orang banyak itu. Untuk kita bertolak ke seberang, kita harus bersedia untuk meninggalkan orang banyak, bersedia meninggalkan banyak hal yang ada dalam kehidupan kita. Ketika kita memutuskan untuk berani bertolak ke seberang, maka sesungguhnya kita sedang berpindah dari zona aman kepada zona iman. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, kita harus berpindah atau keluar dari zona aman kita, dari zona nyaman kita, dan masuk pada zona iman. Tuhan rindu untuk menuntun kita bertolak ke seberang, dan harganya adalah meninggalkan orang banyak, meninggalkan banyak hal yang mengikat kita, yang membelenggu kita, atau yang membuat kita merasa aman dan nyaman. Mungkin ada hal-hal yang kita perlu tinggalkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Mungkin pola pikir yang salah, mungkin cara hidup yang salah, atau bahkan mungkin kesuksesan masa lalu, atau bicara soal pekerjaan yang perlu kita tinggalkan, atau ada hubungan-hubungan tertentu, orang-orang tertentu, dari mulai orang-orang yang kita nggak suka atau nggak suka dengan kita, maupun orang-orang yang kita cintai. Ada harga untuk sebuah perubahan, ada harga untuk sebuah kemajuan, ada harga yang harus kita bayar untuk bertolak ke seberang. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara kasih,
kita harus berani untuk punya iman, untuk berpindah dari zona aman dan ke zona iman. Kita perlu mengenal Allah, karena iman bicara soal mengenal Allah. Karena iman bicara soal pengenalan akan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara kasih, kita perlu belajar firman Tuhan, kita perlu dekat dengan Tuhan supaya kita mengenal Dia lebih lagi. Dan oleh pengenalan tersebut, hidup kita bisa mengalami pertumbuhan dan kemajuan. Nah, kenapa kita perlu iman? Karena waktu kita bertolak ke seberang, kita akan dibawa oleh Tuhan untuk mengalami hal-hal yang gak biasa. Kita akan mengalami hal-hal yang dimana begini, Tuhan tidak akan menjelaskan kepada kita secara rinci, secara detail apa yang akan kita lewati, apa yang kita alami, dan bagaimana kita akan berjalan ke masa depan. Enggak, Tuhan nggak akan kasih tahu semuanya dari ujung sampai ujung, dari A sampai Z, Bapak Ibu. Itu sebabnya kita perlu iman, karena Tuhan tidak selalu meminta kita mengerti apa yang menjadi rencananya. Sekali lagi, Tuhan nggak selalu minta kita mengerti rencananya, karena sukar bagi kita mengerti pikiran Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya Tuhan mau kita taat, meskipun kita nggak selalu memahami dan mengerti seluruh rencananya. Seringkali ini yang saya dapatkan, bahwa Tuhan seringkali hanya menyingkapkan satu atau dua langkah saja untuk kita taat. Dan ketika kita mulai taat, maka step berikutnya akan disingkapkan dan kita melangkah dalam ketaatan lagi. Step berikutnya akan dibukakan lagi dan kita melangkah lagi, dan sampai satu ketika kita akan sampai bertolak ke seberang. Karena itu penting sekali untuk kita memiliki ketaatan terhadap Allah dan sebagai bentuk dari iman kita. Jadi iman bukan hanya bicara soal percaya, iman bicara soal mengenal Tuhan, dan karena mengenal kita percaya, dan karena kita percaya kita taat. Nah, itulah yang kita perlukan untuk bertolak ke seberang, Bapak Ibu Saudara kasih. Dan ayat berikutnya dikatakan di ayat yang ke-37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Alkitab mengatakan mengamuklah taufan ketika Yesus dan murid-muridnya, atau tepatnya begini, ketika murid-murid Yesus bertolak ke seberang dengan membawa Yesus dalam perahu mereka, maka tiba-tiba di tengah perjalanan mengamuklah taufan dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu mereka. Bapak Ibu Saudara kasih, padahal yang meminta mereka bertolak ke seberang adalah Tuhan Yesus. Mereka sedang menaati perintah Tuhan. Mereka sedang menaati instruksi dari Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Kok ada masalah di tengah jalan? Kok ada badai, ada taufan mengamuk, dan ada ombak yang menyembur masuk ke perahu mereka? Bukankah kita sering berpikir bahwa kalau ini dari Tuhan harusnya semua mulus? Kalau ini datang dari Tuhan, bukankah rencananya nggak akan ada gangguan, nggak akan ada masalah, nggak akan ada hambatan? Ternyata nggak begitu, Bapak Ibu. Ayat ini memberitahu pada kita, meskipun yang kita kerjakan adalah rencana Allah, meskipun kita sedang menaati Tuhan, bukan berarti jalan kita mulus, bukan berarti kita nggak punya masalah, bukan berarti tidak ada hambatan. Justru sebaliknya, iblis seringkali ingin menghentikan langkah kita. Iblis ingin kita membuat kita putar balik supaya kita nggak menyelesaikan rencana Tuhan, nggak pernah menggenapi rencana Allah, nggak pernah bertolak ke seberang. Tapi saya percaya ada kuasa Allah, ada tangan Tuhan yang selalu akan menopang dan menolong kita untuk bisa bertolak ke seberang, asalkan kita membangun sebuah mentalitas untuk tidak mudah menyerah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, taufan yang mengamuk dan ombak yang menyembur masuk itu menggambarkan masalah yang datang tiba-tiba. Masalah yang datang tiba-tiba. Bapak Ibu Saudara kasih, setiap kita nggak suka kalau mengalami masalah yang datang tiba-tiba. Kenapa? Karena kita nggak siap, betul nggak? Kita nggak siap. Dan bukan hanya itu gitu ya, taufan yang mengamuk dan ombak yang menyembur masuk itu juga menggambarkan masalah yang sulit untuk dihandle, sulit untuk dikendalikan, sulit untuk diatasi. Sehingga mereka yang sebagian besar adalah nelayan yang tentunya terbiasa dengan ombak dan taufan, itu pun nggak bisa. Mereka berupaya mengatasi air yang menyembur masuk dan juga taufan yang mengamuk, sampai akhirnya di ayat yang ke-38 dikatakan begini, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Yesus nggak bangun, Bapak Ibu. Kapal sudah berisi air, sudah terombang-ambing oleh taufan yang ngamuk. Yesus tidak bangun. Saya percaya Tuhan sengaja, Bapak Ibu. Ada sesuatu, ada sebuah maksud, ada sebuah tujuan kenapa Tuhan Yesus tidak langsung bangun dan menyelesaikan masalah mereka. Ini yang mau kita pelajari dari ayat ini. Lalu dikatakan, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?
Sebuah perkataan yang menuduh gitu ya, seakan-akan Tuhan nggak care, nggak peduli. Bukankah kita seperti itu, Bapak Ibu saudara kasih? Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, ketika kita melihat dalam sebuah masalah, seakan-akan Tuhan diam saja, seakan-akan Tuhan tidur, seakan-akan Tuhan tidak bertindak. Kok Tuhan nggak peduli ya? Apa Tuhan nggak mengasihi saya ya? Dan sebagainya. No, bukan begitu Bapak Ibu. Ada sebuah maksud yang kita perlu tangkap hari-hari ini. Ada kebenaran yang kita perlu gali untuk kita pahami kenapa Tuhan seakan-akan diam atas apa yang sedang terjadi padahal dia ada di situ. Nah, dikatakan di ayat yang ke-39, ia pun bangun. Setelah Yesus dibangunkan, setelah Yesus dikatakan, guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa, Yesus pun akhirnya bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Dia menghardiknya dengan penuh kuasa, Bapak Ibu. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Wow, ketika Yesus campur tangan, ketika Yesus turun tangan, langsung problemnya selesai. Tetapi coba lihat, bukan di sini ternyata poinnya gitu ya. Masih ada satu part lagi, satu bagian lagi yang saya ingin kita sama-sama tangkap, sesuatu yang nggak boleh lolos dari pengertian kita, dari pandangan kita, yaitu di ayat yang ke-40 ini. Setelah Yesus menghardik angin ribut itu dan anginnya berhenti, reda, dan danaunya menjadi teduh, dikatakan ayat yang ke-40, lalu ia berkata kepada mereka, lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat yang ke-41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu saudara kasih, apakah kita menemukan sesuatu yang aneh di sini? Apakah kita menyadari ada sesuatu yang janggal di sini? Coba sebentar kita baca lagi. Coba sebentar kita ingat-ingat lagi tadi. Tuhan Yesus tidur di kapal, murid-murid harus menghadapi masalah sendiri, angin yang mengamuk, taufan yang mengamuk, dan ombak yang menyembur masuk. Dan mereka membangunkan Yesus, lalu Yesus bangun dan menghardik angin tersebut, mengerjakan mujizat yang luar biasa. Tapi Yesus kenapa harus menegur mereka? Kenapa Yesus menegur mereka dan mengatakan, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bukankah langkahnya murid-murid sudah betul? Bukankah langkah murid-murid membangunkan Yesus itu sudah betul? Bukankah seharusnya Yesus bilang begini, nah gitu dong, bangunin saya dari tadi dong. Nah gitu dong, harusnya ini yang kamu lakukan. Tapi kenapa ketika Yesus dibangunkan, Yesus malah menegur mereka, dikatakan, mengapa kamu begitu takut dan mengapa kamu tidak percaya? Bukankah itu langkah yang bagus? Bukankah kalau sebagai orang Kristen, ketika kita ngalamin masalah, kita bilang, Tuhan tolong, bayarin utang saya, Tuhan tolong, sembuhkan sakit saya, Tuhan tolong, pulihkan anak-anak saya yang memberontak pakai narkoba, membangkang dan sebagainya. Bukankah itu yang seharusnya terjadi? Bapak Ibu saudara kasih, hari ini saya ingin kita belajar tentang iman yang dewasa, Bapak Ibu. Kalau ditanya, menurut saya, kenapa Yesus berkata demikian? Kenapa Yesus menegur murid-murid? Karena saya percaya Bapak Ibu, bahwa sebetulnya Tuhan Yesus mau agar murid-muridnya yang menghardik angin tersebut. Tapi yang terjadi adalah murid-murid berusaha mengatasi angin ribut tersebut, masalah tersebut dengan pengalaman mereka sebagai nelayan, pengalaman mereka sebagai orang yang tahu soal perahu dan danau. Tapi yang seharusnya terjadi adalah mereka menghardik angin itu dengan kuasa yang telah diberikan kepada mereka, yang telah diajarkan kepada mereka. Bapak Ibu saudara kasih, mereka ini murid-murid Yesus. Tentunya mereka sudah diajar kebenaran. Dan tujuan seseorang itu dimuridkan adalah supaya mereka belajar dari gurunya, bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi untuk bisa melakukan seperti apa yang gurunya lakukan. Dan kita tahu di ending atau di ujung perjalanan mereka, Tuhan Yesus yang mati dan bangkit harus meninggalkan murid-murid, dan murid-murid harus bergerak, berfungsi, melayani, melakukan seperti yang Yesus lakukan, sebagaimana Yesus telah mengajarkannya kepada mereka. Nah, saya percaya bahwa seharusnya yang mereka lakukan adalah melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada mereka, yaitu menggunakan kuasa Allah dalam hidup mereka. Nah, tahu dari mana atau dari mana kesimpulan tersebut? Nah, saya ajak kita untuk melihat Markus pasal yang keempat secara keseluruhan, Bapak Ibu. Markus pasal yang keempat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-34, sebelum ayat yang ke-35 itu bicara soal angin ribut diredakan.
ada 3 perikop yang menarik perhatian saya. Yang pertama, di ayat yang pertama, di situ ada, di Markus 4 ayat yang pertama, ada perikop yang judulnya perumpamaan tentang seorang penabur. Perumpamaan tentang seorang penabur. Kita tahu itu tentang bagaimana seorang penabur menaburkan tanah dan tanahnya jatuh di menaburkan benih dan benihnya jatuh di 4 macam tanah. Tanah berbatu, pinggir jalan, semak duri, dan tanah yang baik. Itu bicara soal firman Tuhan yang ditabur ke hati kita. Lalu berikutnya di ayat yang ke-26 sampai 29, di situ ada ayat firman Tuhan yang mengatakan, yang bicara soal perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Jadi bicara benih lagi. Tadi bicara soal penabur, bicara soal benih, tapi di sini juga ada perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Dan di perikop berikutnya ayat 30 bicara tentang perumpamaan tentang biji sesawi. Jadi dalam satu pasal 4, Markus pasal 4, ada 3 perumpamaan Tuhan Yesus tentang penabur, tentang benih yang tumbuh, tentang biji sesawi. Sadarkah kita bahwa ada benang merah dari ketiganya? Bahwa ini semua bicara soal benih yang ditabur, dan itu bicara soal firman yang Tuhan Yesus telah tabur dalam kehidupan murid-murid, dan harusnya melalui firman yang mereka terima, Kristus memerintah dalam hidup mereka. Allah memerintah dalam kehidupan mereka. Bahwa harusnya dari firman yang mereka tangkap dan mereka dengar dan mereka hidupi, harusnya mereka bersedia mempraktekkan firman tersebut. Bukan cuma tahu, bukan cuma manggut-manggut bilang, ya saya sudah tahu, sudah pernah dengar. Tetapi mereka harus mempraktekkan dan melakukan apa yang diajarkan kepada mereka. Jadi dari situ saya menyimpulkan harusnya murid-murid menggunakan kuasa Allah yang telah diberikan kepada mereka, firman yang telah diajarkan kepada mereka, Bapak Ibu. Dan itu sebabnya Yesus menegur mereka, mengapa kamu takut, mengapa kamu nggak percaya? Percaya di sini bukan sekedar bicara tentang Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kita seringkali berpikir kalau kita percaya Yesus, bahwa apa-apa kita minta Tuhan yang mengerjakan buat kita. Bapak Ibu saudara terkasih, mohon jangan salah paham. Saya percaya bahwa kita harus mengandalkan Tuhan, amin. Kita harus berharap sama Tuhan saja, amin. Kita harus melekat sama Tuhan, bersandar penuh pada Tuhan, amin. Tapi kita nggak boleh menyalahpahami arti penyertaan Tuhan. Allah yang Immanuel adalah Allah yang menyertai kita. Tetapi wujud dari penyertaannya bukan selalu mengerjakan tanggung jawab kita, Bapak Ibu. Allah tidak selalu mengerjakan tanggung jawab kita. Untuk mendewasakan kita, Allah seringkali melatih kita bertanggung jawab. Dan ketika kita bertumbuh, Allah akan minta kita mengerjakan tanggung jawab kita. Karena itu kita perlu mengerti begini, iman diberikan dalam hidup kita bukan supaya kita mengabaikan tanggung jawab. Iman diberikan kepada kita bukan supaya kita mengabaikan tanggung jawab. Kalau kita punya utang, maka yang kita buat bukan hanya berdoa dan tangking hutangnya, Bapak Ibu, tetapi kita dengan kuasa Allah harus menguasai diri, mengatur keuangan kita untuk bisa mulai membayar dan mencicil utang-hutang kita supaya hutang-hutang tersebut lunas. Nah, itu yang harusnya kita lakukan, karena iman bukan untuk lari dari tanggung jawab atau mengabaikan tanggung jawab, tapi untuk mengerjakan dan menyelesaikan tanggung jawab kita sebaik mungkin. Kalau kita punya masalah dengan kesehatan, saya percaya kita perlu berdoa minta kesembuhan, amin. Tetapi dengan kuasa yang diajarkan pada kita, dengan firman yang diajarkan pada kita, kita perlu juga menjaga kesehatan kita, punya penguasaan diri, sehingga sakit penyakit nggak terus datang dalam kehidupan kita. Nah, karena itu saya percaya iman bukanlah cara untuk kita lari dari tanggung jawab, bukanlah cara untuk kita mengabaikan tanggung jawab. Sebaliknya, iman adalah yang diberikan dalam hidup kita supaya kita justru bisa mengerjakan tanggung jawab kita dengan sebaik mungkin. Nah, saudara yang terkasih, coba kita lihat gitu ya, bahwa seringkali sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita terlalu sering kita mendengar statement-statement atau pengajaran-pengajaran yang menyalahgunakan iman. Seakan-akan dengan kita punya iman, kita bisa dapatkan semua yang kita inginkan. Dengan kita punya iman, kita minta Tuhan yang mengerjakannya buat kita. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, saya percaya Tuhan adalah Tuhan yang rindu untuk mendewasakan kita. Tuhan, mempercayai Tuhan bukan hanya sekedar meminta Tuhan mengerjakan segalanya buat kita,
tetapi mempercayai Tuhan dalam konteks murid-murid artinya begini, mempercayai apa yang Yesus sudah ajarkan dalam hidup mereka, mempercayai firman yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus dan mereka bisa mempraktekkan kuasa Allah dalam kehidupannya. Dan saudara yang terkasih, saya percaya dalam kehidupan setiap kita ada kuasa Allah. Kuasa Allah bukan hanya milik hamba Allah, kuasa Tuhan bukan hanya milik hamba Tuhan, tapi kuasa Tuhan milik semua anak-anak Tuhan, karena Tuhan berdiam dalam kita. Hidup kita tuh ibaratnya sebuah gedung, sebuah rumah yang telah diinstalasi listrik, Bapak Ibu. Hidup kita tuh seperti gedung atau bangunan yang telah diinstalasi listrik oleh PLN. Tugasnya kita untuk tekan tombolnya. Jadi kalau misalkan rumah kita sudah diinstalasi listrik, lalu mati, lampunya mati, nggak nyala, gelap, listriknya komputer, TV nggak nyala, AC nggak nyala, bukan berarti ada yang salah dengan rumah tersebut, belum tentu. Jangan-jangan listriknya sudah mengalir, tapi kita yang tidak menggunakan kuasa, kita yang nggak pernah tekan tombolnya. Nah, menginstalasi listrik itu tugas PLN. Tetapi menekan tombol on off di AC kita, di lampu kita, itu tugas kita, Bapak Ibu. Karena itu jangan minta PLN datang ke sini untuk tekankan semua tombol buat kita. Sama dengan Tuhan, tugasnya Tuhan adalah menginstalasi kuasa dalam hidup kita dan menuntun kita, mendirect kita. Tetapi tugasnya kita untuk menggunakan kuasa tersebut dalam kehidupan kita agar kuasa tersebut bisa mengalir. Sama seperti kita menekan tombol dalam kehidupan kita agar kuasa Allah tuh bisa mengalir begitu rupa dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, ada hal terakhir yang saya ingin sampaikan di sini. Kenapa Tuhan mau kita bertolak ke seberang? Kenapa kita perlu menghadapi badai, angin ribut, ombak yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita? Masalah ada untuk melempar kita ke depan, Bapak Ibu. Masalah ada untuk membawa kita maju. Kata problem berasal dari kata Yunani pro-balein. Pro-balein, dari dua kata Yunani di situ, pro dan balein. Balein artinya to throw, melempar. Pro artinya ke depan. Pro-balein artinya melempar ke depan. Allah mendesain masalah agar hidup kita dilempar ke depan. Hidup kita menjadi lebih maju di dalam Tuhan. Hidup kita bisa mencapai apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa bertolak ke seberang. Nah, hal terakhir, kenapa kita perlu bertolak ke seberang? Kenapa Yesus minta murid-muridnya bertolak ke seberang? Kenapa kita perlu menghadapi badai kehidupan, masalah kehidupan untuk memaksakan diri bertolak ke seberang? Coba kita lihat di Markus ke-5 ayat yang pertama, Bapak Ibu. Markus ke-5 ayat yang pertama dikatakan di situ ada perikop. Kita akan baca semuanya. Ada perikop. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Singkatnya begini, Bapak Ibu. Kenapa Tuhan mau murid-murid bertolak ke seberang? Karena di seberang sana ada seorang yang harus ditolong. Seorang yang kerasukan roh jahat, yaitu legion. Ribuan roh jahat ada dalam dirinya. Dan Tuhan Yesus harus datang ke situ bersama murid-muridnya untuk menolong mereka. Bapak, Ibu, saudara terkasih, kenapa kita harus bertolak ke seberang? Karena di seberang sana ada orang-orang yang harus kita tolong. Ada orang-orang yang harus kita bantu. Ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Karena itu, yuk mantapkan hati kita untuk mau dan bersedia membayar harganya untuk bertolak ke seberang. Meskipun kita berhadapan dengan masalah, tantangan yang ada menghadang kehidupan kita. Dan mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami berdoa biar kiranya firman-Mu menjadikan kami orang-orang yang bertanggung jawab. Kami ingin punya iman yang bertanggung jawab. Kami ingin menjadi orang-orang Kristen yang berani bertolak ke seberang. Kami nggak mau tinggal dalam status quo gitu-gitu aja, karena kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk menghidupi, melakukan, mempraktekkan semua hal yang Tuhan telah ajarkan dalam kehidupan kami untuk kami bisa mengatasi masalah kami. Kami ingin punya iman yang dewasa, iman yang bertanggung jawab, dan kami tahu ketika kami berhasil menerobos setiap masalah dan kesulitan untuk bertolak ke seberang, di seberang sana ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Ada orang-orang yang harus kami tolong dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kami tidak terjebak oleh pandemi ini, kami tidak terjebak oleh ketakutan, kami tidak terjebak oleh keputusasaan, dan kami nggak berbuat apa-apa, tapi justru di tengah-tengah pandemi kami jadi orang Kristen yang berbuah dan produktif. Kami mau terus bergerak bersama dengan Roh Kudus, sehingga di tengah pandemi ini pun kami bisa bertolak ke seberang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin, amin. Bapak Ibu saudara kasih, demikianlah firman Tuhan, dan saya berdoa supaya kita semua terberkati dan kita semua diperlengkapi untuk bisa hidup dengan begitu luar biasa hari-hari ini, dan kita bisa memakai waktu-waktu yang ada di tahun ini, tahun 2020 yang katanya berat sekali, sukar sekali karena pandemi yang terjadi, tapi saya percaya bersama dengan Yesus kita semua bisa bertolak ke seberang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, kita telah diberkati melalui firman Tuhan pada siang hari ini, dan kita akan nyanyikan Ku Bersyukur. Kita akhiri ibadah pada siang hari ini. Ku bersyukur. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bangga menyadari seperti Engkau, di mana Engkau telah berbicara melalui firman. Bila firman-Mu yang Kau berikan pada kami bisa memperkuat iman kami, Tuhan menegur kami, dan Tuhan membimbing kami melalui firman-Mu. Tuhan, kami hidup oleh firman-Mu semata-mata. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Kau berkati hamba-Mu yang telah memberkati kami melalui firman-Mu. Engkau berkati di dalam keluarga dan pelayanannya. Bapak Ibu Saudara, sekarang angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Berbahagia engkau yang telah mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah setiap pria di tempat ini, diberkatilah setiap wanita di tempat ini, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pernikahan. Bapak Ibu Saudara, sekarang pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, berkat damai sejahtera, sukacita, kesukaan di dalam persekutuan dengan yang tunggal di dalam Yesus Kristus, dan Roh Kudus senantiasa menyertai sampai sudahnya. Dan siang ini kami semua pulang membawa berkat Abraham, Ishak dan Israel, dan kami yang sudah diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Yang setuju katakan amin. Tuhan memberkati sampai minggu depan Bapak Saudara.